Ya, halo. Kembali kita berjumpa dalam video tutorial Shogi. Dan video tutorial kali ini kita akan mulai membahas mengenai strategi di Shogi. Ya, langsung saja kita lihat apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, ini saya memiliki eh, 5 rumus bagaimana untuk menjadi Master Shogi. Yang pertama adalah kita akan pelajari basic, 20% penguasaan bobotnya. Kemudian yang kedua, rumus kedua adalah ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah sadar bahwa untuk menang butuh memainkan langkah terbaik. Dan untuk pasal kedua, yang poin keduanya adalah uh, mengetahui pilihan langkah yang akan kita mainkan adalah penting untuk menentukan langkah terbaik. Dan di poin kedua ini, maksudnya di pasal kedua ini, penguasaannya juga 20% ya, bobot penguasaannya. Kemudian untuk yang pasal yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai reading, di mana penguasaannya juga 20% bobotnya. Dan yang keempat adalah perbanyak jam bertanding atau pengalaman bertanding dengan bermain shogi, juga dengan 20% bobotnya. Dan yang kelima yang tidak bisa dipelajari tentunya yaitu mengenai keberuntungan, 20%. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari pasal pertama, sepertinya kita tidak perlu bahas lagi, karena basic sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kita akan masuk ke pasal kedua, yaitu sadar bahwa untuk menang membutuhkan memainkan langkah terbaik. Saya kira untuk pernyataan ini Anda semua pasti setuju. Setuju. Dan yang kedua ini adalah mengetahui pilihan langkah yang akan kita mainkan adalah penting untuk menentukan langkah terbaik. Saya akan berikan sebuah ilustrasi. Seandainya saya memiliki sebuah pertanyaan sebagai berikut. Siapakah nama pemain shogi profesional asal Jepang? Saya yakin Anda pasti sulit untuk menjawabnya karena Anda tidak mengikuti perkembangan shogi profesional di Jepang. Tapi apabila saya berikan 5 pilihan opsi yang akan menjadi jawaban, yang A ini Lionel Messi, B Taufik Hidayat, C Michael Jordan, D Yoshiharu Habu, dan E Roger Federer, saya yakin pasti banyak dari Anda yang akan menjawab D. Dengan saya berikan Anda 5 pilihan opsi untuk yang akan jadi kemungkinan jawaban yang benar, maka Anda pasti akan bisa menebak salah satunya. Terlepas dari bagaimana cara Anda menganalisa ya. Ya, itulah kekuatan dari sebuah pilihan solusi untuk mencari solusi terbaik. Sama halnya juga di shogi, karena tadi kita sudah sepakat ya bahwa untuk menang itu butuh memainkan langkah terbaik. Dan yang namanya langkah terbaik pasti selalu mengacu pada sebuah pembandingan, yaitu ada langkah yang di bawah terbaik. Ada langkah yang mungkin baik, biasa, atau yang langkah buruk atau langkah terburuk. Jadi ada uh, tingkatan, dan di antara tingkatan-tingkatan itu pasti salah satunya adalah langkah terbaik. Tapi untuk menentukan mana yang terbaik, kita harus mengetahui dulu opsinya kan. Jadi setelah Anda menyadari bahwa pilihan langkah yang akan kita mainkan itu harus kita rumuskan atau kita ketahui, saya kira Anda sudah 20% menguasai shogi. Dan jika kita tambahkan dengan penguasaan basic pada video sebelumnya, total Anda sudah 40%. Sekarang yang kita akan bahas mengenai yang ketiga, yaitu mengenai reading. Ya, strategi adalah cara mencapai tujuan. Tujuan dari shogi adalah kemenangan. Dan untuk mencapai kemenangan, maka Anda harus menskakmat lawan terlebih dahulu sebelum lawan menskakmat Anda. Anda bisa mencapai kemenangan apabila Anda bisa memainkan langkah-langkah yang terbaik di setiap gilirannya, seperti yang kita sudah simpulkan pada sebelumnya.
Mungkin memainkan langkah terbaik itu adalah sulit. Namun setidaknya jangan mainkan langkah yang buruk. Jadi cara kita menilai baik atau buruk sebuah langkah, dan nantinya kita juga akan tahu langkah apa yang akan kita mainkan adalah lewat reading. Reading ini bisa kita terjemahkan juga sebagai membaca situasi permainan ya. Berikut ini adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan pada saat reading dalam rangka menghasilkan keputusan langkah apa yang akan kita mainkan. Yang pertama tahapnya adalah kumpulkan semua kemungkinan langkah yang bisa dimainkan pada giliran tersebut. Kemudian pada tahap kedua adalah kita akan imajinasikan satu persatu, tentunya dalam benak kita, semua kemungkinan langkah yang akan bisa kita mainkan. Jadi kita harus bayangkan bahwa kita mainkan langkah tersebut. Jadi kita tidak memainkan langsung langkah tersebut di papan, tapi kita bayangkan dulu. Kemudian yang ketiga adalah tahap yang ketiga pada saat reading adalah gunakan memori dalam otak Anda untuk mengikat dalam tanda kutip, mengikat image langkah yang sudah kita imajinasikan pada tahap kedua itu untuk kita teliti baik dan buruknya. Kemudian yang keempat adalah analisa lah. Sesuai dengan teori strategi yang akan kita kuasai, maka kita akan dapatkan berbagai kesimpulan tentang langkah apa yang akan kita mainkan dan apa juga yang harus kita lakukan pada langkah-langkah giliran kita selanjutnya. Tahap terakhir adalah gunakan memori kembali untuk mengikat hasil analisa sehingga kita tidak perlu menganalisa berkali-kali di setiap giliran ya. Inilah dia 5 tahap yang menjadi pokok persoalan dalam reading, yang menjadi tahapan dalam reading. Dan sebaiknya Anda hafalkan cara-cara reading ini. 5 tahap itu Anda pahami baik-baik 5 tahap ini. Kalau perlu Anda hafalkan tentang prosesnya. Secara detail kita akan mempelajari terutama yang nomor 4 ya. Bagaimana cara kita menganalisa, tentunya kita harus menguasai teori strategi. Karena analisa di sini tertulis analisa dengan teori strategi yang kita kuasai. Padahal di sini kita belum mempelajari teori strategi apapun. Maka dari itu, mulai video ke depan dan ke depan dan ke depannya lagi kita akan mempelajari teori strategi. Ya, sampai di sini dulu video Shogi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.